Shalom, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Kembali di acara kita Selah. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita selama bulan ini, kita mau bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, yang dimulai dari Tuhan yang rindu untuk mendekat dengan kita. Dan kedekatan ini diekspresikan oleh Raja Daud di dalam Mazmur yang sangat kita kenal, yaitu Mazmur 23. Raja Daud memulai dengan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, yang luar biasa yang Raja Daud rasakan, dalam hal ini dia mengumpamakan dirinya sebagai seekor domba. Dia katakan, karena Tuhan adalah gembalanya, maka dia tidak kekurangan apapun. Dia tidak hanya mengatakan, aku tidak akan kekurangan makanan, tetapi dia katakan tidak kekurangan aku. Artinya, dalam setiap aspek kehidupannya, dia tidak akan kekurangan. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupannya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu percaya karena Tuhan itu gembala agung kita, maka kita tidak akan kekurangan. Dan selanjutnya Raja Daud mulai mendeskripsikan apa artinya Tuhan memelihara dia sebagai domba peliharaannya. Di ayat yang kedua Raja Daud meneruskan dengan mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kita perhatikan dari dua ayat ini, 4 kali Raja Daud mengatakan iya, Tuhan. Dia yang menyegarkan, dia yang menyediakan, dia yang memelihara. Dengan kata lain dalam kehidupan kita, Tuhan yang memulai dengan menginisiasi pemeliharaan itu. Tuhan yang memulai dengan memelihara kehidupan kita. Tuhan yang memulai dengan menyegarkan kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Hari ini saya berada di tengah-tengah rumput hijau, air yang tenang, yang menyejukkan. Dan gambarannya adalah seperti itu Tuhan akan membawa setiap dombanya. Domba bisa berbaring di rumput yang hijau bila mana jiwanya tenang. Pada waktu domba itu stres, maka domba itu tidak bisa berbaring. Dia akan berjalan ke sana dan kemari. Dan pada waktu dia menemukan ketenangan, maka dia bisa berbaring. Dan di sini dikatakan Tuhan yang membaringkan Daud di padang yang berumput hijau. Dan buat domba, rumput hijau itu bukan sekedar tempat berbaring. Rumput hijau buat domba adalah penyediaan. Artinya, dia tidak akan kekurangan rumput untuk dia makan. Dan itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dia yang membawa kita ke penyediaan kita. Seringkali kita berpikir, kita yang mencari penyediaan itu dan kita minta Tuhan untuk menolong kita untuk mendapatkannya. Tapi Daud mengerti bahwa Tuhan yang membawa dia ke tempat penyediaan yang Tuhan sudah sediakan buat dia. Dan selanjutnya dia bicara tentang air yang tenang. Saudara, domba adalah binatang yang sangat mudah untuk menjadi stres. Sangat mudah untuk mengalami tekanan. Ada bahaya dari luar, itu akan membuat domba-domba kehilangan selera makan dan akhirnya tidak bisa beristirahat. Dan penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita dimulai kita bisa berbaring di rumput hijau. Artinya penyediaannya dimulai pada waktu kita bisa beristirahat di hadirat Tuhan, di hadirat gembala yang baik itu. Dan kemudian Raja Daud mengatakan dia menyegarkan jiwaku. Saudara, apakah kesegaran jiwa adalah bagian dari penyediaan Tuhan? Tentu saja. Seringkali kita tidak memikirkan bahwa secara mental kita juga perlu penyediaan dari Tuhan. Kesegaran jiwa kita. Alkitab mengatakan
Pada waktu jiwa kita baik-baik, maka seluruh bagian kehidupan kita baik-baik juga. Itu sebabnya sangat penting Tuhan membawa kita ke tempat Dia bisa menyegarkan jiwa kita. Kita seperti di-reset, di-refresh. Dan hadirat Tuhan mampu melakukan hal itu di dalam kehidupan kita. Dan setelah jiwa kita disegarkan, berikutnya Daud mengatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Setiap kita perlu tuntunan yang benar. Setiap kita seringkali bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kemana saya harus pergi? Ada opsi, ada pilihan, yang mana yang saya harus ambil? Tuhan memulai dengan membaringkan kita. Tuhan mulai dengan membuat kita bisa rest. Kita tidak panik. Dan kemudian Dia mulai menyegarkan jiwa kita. Setelah kita tidak menjadi panik, setelah kita tidak khawatir tentang keadaan kita, di sana tuntunan Tuhan menjadi semakin jelas di dalam kehidupan kita. Dia menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tuntunan Tuhan itu bukan karena kita orang yang hebat, tapi tuntunan Tuhan terjadi, terlaksana dalam kehidupan kita karena kita mau bergantung kepada Tuhan. Seekor domba mengikuti suara gembalanya. Domba tahu suara gembalanya dan dia mengikuti karena dia tahu dia tidak bisa berjalan sendiri. Dan biar hari ini kita diingatkan bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Dia mau untuk membawa kita kepada rencananya, kepada tujuannya atas kehidupan kita. Dan bagian kita adalah mengizinkan Dia yang pertama-tama membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Biar Tuhan yang pertama-tama melakukan bagiannya dengan membawa kita untuk menjadi tenang, untuk tidak panik, untuk tidak khawatir. Dan selanjutnya di sana jiwa kita disegarkan. Dan pada waktu kita disegarkan, maka kita siap untuk dituntun, saudara. Dan kita percaya karena Dia yang mampu untuk membawa kita ke jalan yang benar, maka kita pasti akan sampai kepada tempat, kepada keadaan di mana Dia berada bersama-sama dengan kita. Di dalam hiruk pikuk kehidupan kita. Mari kita belajar sejenak untuk menjadi tenang. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Biar renungan singkat ini mengingatkan kepada kita betapa bergantungnya, betapa perlunya kita bergantung kepada tuntunan Tuhan, kepada penyediaan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau berikan buat kami. Kami tahu Engkau penyedia yang sempurna. Dan Engkau menyediakan setiap perkara yang kami butuhkan. Secara materi, secara mental, secara spiritual Tuhan. Engkau penyedia buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.